Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama di mata pelajaran Bahasa Inggris Peminatan, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dan juga berdoa agar pelajaran yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat dan juga bernilai ibadah buat kita semua. Mari sama-sama kita berdoa dan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku, karena pelajaran Bahasa Inggris Peminatan kali ini materinya sedikit mirip dengan materi Bahasa Inggris wajib, maka kita sudah punya background knowledge about what is suggestion and also how to use a suggestion in our daily life. Jadi di pelajaran Bahasa Inggris wajib, kalian telah mempelajari ungkapan-ungkapan yang dapat digunakan ketika kita memberikan saran, meminta saran, menolak saran, dan juga cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan di pelajaran Bahasa Inggris Peminatan kali ini, kita akan belajar lebih details dan bagaimana cara membedakan apa itu saran dan juga apa itu nasihat atau advice. So for today's lesson, we are going to focus on the differences between suggestion and also advice, or maybe it is just one little single difference, not differences. Oke, kalian persiapkan buku catatan kalian tulis apa yang perlu kalian tulis, dan jangan lupa siapkan juga file UKBM kalian untuk Bahasa Inggris Peminatan. Jadi itu saja yang Pak Edwin akan buka, dan yang terpenting juga selalu kalian memperhatikan protokol kesehatan karena sekarang di pandemi COVID-19 masih merebak di Sumeneb. Jadi selalu jaga jarak, selalu cuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga kesehatan, imunitas tubuh perlu dijaga. Itu saja, semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Oke, silahkan buka buku catatan dan juga buka modul UKBM Bahasa Inggris Peminatan. In this chapter, you will learn about the difference between giving advice and also giving suggestion in the form of interpersonal dialogues. Surely, you will have to know the proper grammatical structure used to make the whole dialogue meaningful. Practicing how to compose those dialogues is needed to enhance your understanding on the social function and the text structure of those expressions. You must ensure that you understand the material step by step. At the end, there will be an evaluation to test your level of understanding on the material. When your level is above the passing score, you may continue to the next material. Oke, tugas kalian kali ini adalah merangkum dari penjelasan yang Pak Edwin jelaskan, paparkan, apa-apa yang tidak ada di dalam UKBM. Silahkan kalian catat, dan hasil dari catatan kalian tunjukkan dalam berupa format video seperti biasanya diupload ke YouTube, dan link YouTube-nya dikirim ke tugas di Google Classroom. Saya ulang, kalian catat apa-apa yang tidak ada di UKBM, apa-apa yang menurut kalian penting silahkan dicatat, lalu direkam berupa video, dan setelah itu videonya diupload ke YouTube. Setelah itu, link dari video di YouTube itu kalian kirim ke tugas di Google Classroom. Oke, langsung saja kita buka halaman 4. Kita kali ini akan membandingkan apa itu suggestion yang sebenarnya, apa itu advice, apa perbedaannya. Sebenarnya advice dengan suggestion itu mirip atau sama, kita bisa bilang sama, cuma perbedaannya jelas ada. Apa itu perbedaannya, nanti kita belajar bersama. Oke, kita akan lihat teori suggestion, penjelasan suggestion di UKBM. Tapi ini belum tentu menjadi acuan utama. Kita nanti ambil kesimpulan dari semua definisi suggestion dan advice. A suggestion is an idea or a thought that someone proposes,
A suggestion is optional. It means that one can accept or reject the idea. We usually ask for suggestion from others when we have to choose from some alternatives and we hesitate, ini hesitate ya, and we hesitate or doubtful. We are not sure whether our choices is right. Sebuah saran menurut UKBM adalah sebuah ide atau pikiran yang orang usulkan. Sebuah saran optional, boleh dilakukan atau boleh tidak, optional. It means that berarti bahwa seseorang dapat menerima atau menolak ide atau saran tersebut. Kita biasanya meminta saran dari orang lain ketika kita ingin memilih suatu alternatif atau beberapa alternatif yang kita ragu-ragu. Kita tidak yakin apakah pilihan kita itu benar atau salah. Jadi seperti itu penjelasan dari UKBM. Lanjut kita ke halaman 5. Sudah siapkah belajar lebih jauh? Yuk kita lanjutkan ke kegiatan inti UKBM ini. Pada kegiatan belajar ini, selanjutnya akan dipelajari tentang I suggest you to verb 1. Artinya I suggest you, aku menyarankan kamu untuk apa? Apanya itu diisi dengan kata kerja. Misalnya, I suggest you to study every day. Aku menyarankan kamu untuk belajar tiap hari. I suggest you to stay at home while the pandemic of COVID-19. Aku menyarankan kamu untuk tinggal di rumah selama pandemi COVID-19. I suggest you to drink a glass of water in the morning. Aku menyarankan kamu untuk minum segelas air di pagi hari. Saya ulang rumusnya. I suggest you to, aku menyarankan kamu untuk, setelah kata to baru diisi dengan kata kerja dan selanjutnya diisi menurut keinginan kalian. Misalnya, contoh lagi, I suggest you to buy that bicycle in that store. Saya menyarankan kamu untuk membeli sepeda di toko itu. Oke, lanjut. Let's improve our curiosity and our knowledge by doing the following activities. Mari kita tingkatkan, perbaiki rasa ingin tahu kita dan pengetahuan kita dengan melakukan aktivitas berikut. Making dialogue with expression of suggestion to join English club. Oh, di sini membuat dialog dengan ungkapan saran untuk bergabung di klub bahasa Inggris. The following steps are below. Observe expression of suggestion from the people around you carefully. Amati ungkapan-ungkapan saran dari orang-orang di sekitarmu secara hati-hati. Try to ask your seatmate their suggestion about joining English school club when you maksudnya apa ya? Try to ask your seatmate their suggestion about joining English school club. Mungkin ini salah ini ya. To discuss it mungkin. Atau mungkin and discuss it. Coba minta teman di sampingmu, teman dudukmu, saran mereka tentang bergabung di klub bahasa Inggris di sekolah dan diskusikan. Discuss with your seatmate to make a dialogue using 5 expression of suggestion to do something. Rembuk atau diskusikan dengan teman dudukmu to make a dialogue, untuk membuat dialog dengan 5 ungkapan, 5 kalimat dari saran untuk melakukan sesuatu. Write the dialogue you have discussed like the form below. Jadi tulis dialog yang telah kamu diskusikan seperti bentuk di bawah ini. Present the result in the class. Tampilkan di depan kelas, karena sekarang pandemi COVID, jadi kita skip dulu ini. Jadi ini tidak usah kalian kerjakan, langsung saja ke halaman selanjutnya. Kegiatan belajar 2. Oh, belum, kita kali ini belum sampai kegiatan belajar 2. Jadi yang perlu kalian catat ini sebagai tambahan catatan saja. Sedangkan yang
suggestion ini tunggu dulu. Kita bandingkan dengan beberapa informasi dan kalian bisa menyimpulkan apa itu saran dan apa itu nasihat. Oke, Pak Edwin carikan sumber lainnya. Oke, ini. Suggestion and advice in English. You can use the following words in expression in conversation to make suggestion and give advice to people. Kamu dapat menggunakan ungkapan-ungkapan berikut ini dalam percakapan untuk membuat saran atau memberikan nasihat kepada orang-orang. Suggestion. Jadi ungkapan-ungkapan ini kalian bisa gunakan, baik itu digunakan kepada kalimat advice, boleh juga dipakai untuk kalimat saran. Terus apa, Pak? Kalau gitu bedanya? Bedanya hanya di konteks, nak. Bedanya hanya di konteks. Kalau konteksnya itu hanya sekedar memberikan saran tetapi hanya untuk dipertimbangkan, berarti itu termasuk saran. Sedangkan kalau nasihat itu adalah saran tetapi juga bermakna anjuran yang sangat direkomendasikan. Kenapa seperti itu? Karena si pemberi nasihat mungkin sudah punya pengalaman tentang itu, mungkin juga sudah punya ilmu tentang itu. Contohnya, seorang dokter tidak mungkin menyarankan, tetapi dia kasih advice. Makanya, kenapa kok seorang dokter itu ngasih advice? Karena dia sudah punya ilmu tentang medis. Karena dia sudah punya pengetahuan tentang dunia kedokteran. Makanya dia ngasih advice, bukan saran. Seorang guru BK, dia itu tidak mungkin memberikan saran. Mungkin juga bisa menyarankan sesuatu, tetapi jika secara profesional dia akan memberikan advice. Dia akan memberikan counseling, dan itu adalah advice. Tidak mungkin seorang guru BK itu hanya sekedar saran, tetapi dia akan menggunakan keilmuannya untuk memberikan advice kepada kalian. Misalnya, ketika kalian ingin melanjutkan kuliah ke universitas, maka seorang guru BK akan memberikan advice. Kamu sebaiknya, menurut kemampuan kamu sebaiknya mengambil jurusan ini dan coba ikut pendaftaran di universitas ini. Tidak mungkin seorang guru BK itu hanya sekedar ngasih masukan biasa, tetapi dia juga menggunakan keilmuannya dengan menilai kemampuan kalian. Jadi seperti itu. Nanti kita cocokkan dengan apa-apa yang ada di penjelasan ini. Suggestion. Kita bisa pakai kata should atau seharusnya atau sebaiknya. Contohnya, you should try to practice English. Kamu seharusnya mencoba untuk mempraktekkan bahasa Inggris. You shouldn't translate too much. Kamu seharusnya tidak menerjemahkan terlalu banyak. Itu salah satu contoh, kalian bisa menggunakan should. Selanjutnya, why don't you? Mengapa kamu tidak? Why don't you join an English club? Mengapa kamu tidak bergabung di klub bahasa Inggris? Ought to, bisa juga harus atau seharusnya. You ought to read more. Kamu seharusnya membaca lebih banyak. You ought to read more. Ought to. If I were you, I'd bla bla bla. Jika saya menjadi kamu, seandainya saya kamu, aku akan bla bla bla. If I were you, I'd watch more television. Jika aku jadi kamu, aku akan menonton lebih banyak televisi. All these expressions are followed by a verb without to. For example, he should visit the Eiffel Tower. Not he should to visit the Eiffel Tower. Maksudnya kalimat ini adalah semua kalimat ini diikuti dengan kata kerja tanpa pakai to. Contohnya, he should visit. Nggak pakai he should to visit. Salah. Karena ada should, jangan pakai to. Langsung, he should visit the Eiffel Tower. Oke, seperti itu. Suggest and recommend. Either use a verb in. Contohnya,
Maksudnya ini adalah setelah kamu menambahkan kalimat suggest, maka apabila setelah suggest itu diikuti oleh kata kerja nyambung, kamu pakai verb ing. Contohnya suggest visiting. Atau boleh suggest to visit. I suggest you to visit bla bla bla. Atau I suggest visiting. Contohnya ya seperti ini. I suggest visiting the Eiffel Tower. Aku menyarankan mengunjungi Eiffel Tower, Menara Eiffel. Kenapa kok dalam kalimat ini suggest itu ditambah verb ing? Karena suggest itu sebenarnya adalah kata kerja juga, menyarankan. Jika kata kerja ketemu kata kerja, maka kata kerja yang kedua diubah menjadi verb ing atau diubah menjadi to verb. Nah, contohnya, I suggest visiting atau I suggest to visit. Seperti itu. Or, selanjutnya kita lanjut. Or use that plus a verb without to. Contohnya, I suggest that you visit the Eiffel Tower. Aku menyarankan bahwa that itu sebenarnya bahwa ya, cuma kita omit, kita hilangkan. I suggest that you visit the Eiffel Tower. Aku menyarankan kamu mengunjungi Menara Eiffel. I suggest. Jadi, saya ulang lagi biar kamu tidak bingung. Di kalimat ini kamu bisa ada dua cara. Pertama, seperti di rumus ini. I suggest that you visit the Eiffel Tower. Artinya apa? Aku menyarankan bahwa, tapi ini nggak disebutkan. Aku menyarankan bahwa kamu mengunjungi Menara Eiffel. Cara yang kedua bisa, I suggest you to visit Eiffel Tower. I suggest you to visit the Eiffel Tower. Itu juga boleh. Lanjut. Or use a noun. Atau menggunakan kata benda. I recommend the lasagna. Aku merekomendasikan lasagna. Lasagna ini kayak semacam bahan makanan. Advice. Sekarang kita beranjak ke advice. Apa sih advice? Remember the difference between the verb and the noun form of this word. Ingat perbedaan antara kata kerja atau kata benda dari bentuk kata benda dari kalimat ini. I advise you to buy a good dictionary. Aku menasihati kamu. Tapi sebenarnya ini bisa diartikan menyarankan. Cuma anak-anak atau anak kecil atau yang masih baru belajar tidak bisa membedakan antara advice. Kalau advice ini dia udah pengalaman, dia udah tahu kalau kamus yang itu udah bagus gitu. Maka dia pakai advice karena berniat kepada si target, si orang yang kita tuju untuk benar-benar beli. Sangat direkomendasikan seperti itu. I advise you to buy a good dictionary. Aku menyarankan kamu atau menasihati kamu untuk membeli sebuah kamus yang bagus. Can you give me some advice? Bisakah kamu memberiku beberapa saran atau beberapa nasihat atau sebuah nasihat, some advice. Kenapa sih kok pakai some bukan an advice? Karena advice itu uncountable, tidak dapat dihitung. Dan juga some advice itu bisa diartikan masih belum tentu nasihatnya itu apa. Oke. Ini speaking tip. Many people don't like getting advice if they haven't asked for it. Banyak orang-orang tidak suka diberi nasihat jika mereka tidak memintanya. To avoid giving the wrong impression, untuk menghindari kesan yang salah, yang tidak bagus, you can try some of this expression. Kamu dapat mencoba beberapa ungkapan di bawah ini. You could always, misalnya, you could always artinya kamu dapat selalu apa?
kamu dapat selalu mencoba tips ini, misalnya seperti itu. Lanjut, have you considered? Pernahkah kamu mempertimbangkan bla bla bla? Pernahkah kamu mempertimbangkan bla bla bla? Lanjut, perhaps we could. Mungkin kita dapat bla bla bla. Do you think it's a good idea too? Apakah menurut kamu ini adalah ide yang bagus untuk bla bla bla? Misalnya, do you think it's a good idea to bring a laptop to school? Apakah menurut kamu ini adalah ide yang bagus untuk membawa laptop ke sekolah? Atau membawa handphone ke sekolah? Do you think it's a good idea to bring cell phone to school? Seperti itu. Have you thought about? Pernahkah atau sudahkah kamu berpikir tentang bla bla bla? Misalnya ya, kalau ada kata about dan diikuti oleh kata benda, langsung. Misalnya, have you thought about Kililabek Beach? Pernahkah kamu berpikir tentang Pantai Kililabek? Maksudnya, dia tuh ngajak sebenarnya ke Kililabek. Jadi kalau seandainya setelah kata about itu kata benda, tidak ada persoalan. Tetapi akan ada persoalan jika setelah kata about itu diikuti oleh kata kerja. Makanya setelah ada kata about lalu diikuti oleh kata kerja, harus kata kerjanya itu diubah menjadi verb ing. Contohnya, have you thought about visiting Kililabek Beach? Island ya, bukan beach ya. Have you thought about visiting Kililabek Island? Pernahkah atau sudahkah kamu berpikir tentang mengunjungi Pulau Kililabek? Jadi seperti itu. Kalau setelah about itu kata kerja, harus diubah menjadi verb ing. Lanjut. In your position, I would bla bla bla. Jika di posisi kamu, aku akan bla bla bla. You should perhaps bla bla bla. Kamu seharusnya mungkin bla bla bla. Oke, ini enggak usah. Kita ke materi di sederet ini. Ini di sini lumayan oke nih penjelasannya. Pak itu menjelaskan. Advice dan suggestion adalah dua kata dalam bahasa Inggris yang terlihat sama, namun berbeda. Tidak salah jika kita mengira keduanya adalah sama, sebab pembentukan kalimat advice dan kalimat suggestion dalam bahasa Inggris memiliki cara yang tidak jauh berbeda dengan satu sama lainnya. Sama seperti yang Pak itu jelaskan tadi. Ungkapan-ungkapan yang kalian catat tadi di penjelasan sebelumnya, kalian bisa digunakan baik itu di suggestion, baik juga bisa di advice. Tetapi kalian harus melihat konteks. Kalian telaah lagi kira-kira orang ini menyarankan siapa yang ngomong. Kalau seandainya seorang dosen atau seorang dokter atau seorang guru, berarti dia udah pengalaman, makanya dia ngasih nasihat. Tetapi kalau antara teman dan cuma sekedar terlintas di pikiran, kamu boleh mempertimbangkan apakah saran itu bisa dilakukan atau tidak, dan itu terserah kalian. Karena kemiripan inilah banyak di antara kita yang masih keliru dalam menggunakannya. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas secara detail perbedaan di antara advice dan suggestion. Diharapkan setelah selesai membaca pembahasannya, kita semua bisa membedakan keduanya dan tidak akan keliru lagi dalam menggunakannya. Oke, lanjut kita ke advice. Menurut Oxford Dictionary of English, advice adalah guidance or recommendations offered with regard to the future action. Advice adalah petunjuk atau rekomendasi yang ditawarkan terkait dengan tindakan bijaksana di masa depan, untuk masa depan. Menurut definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa advice adalah anjuran yang baik dan bijaksana terkait masa depan. Dalam bahasa Indonesia, advice adalah nasihat. Advice biasanya digunakan dalam situasi formal, yang mana subjek yang biasa memberikan advice adalah orang yang berpengalaman pada bidangnya. Misalnya saja dokter, guru, counselor, attorney, dan lain-lain.
Advice pada umumnya diberikan setelah melalui pertimbangan yang cukup panjang dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa subjek yang memberikan advice adalah orang yang cukup mengenali objek yang ia berikan advice. Jadi antara seorang dokter ke pasien udah jelas itu advice. Karena apa? Karena seorang dokter itu juga punya rekap medis dari kalian. Punya kertas rekap medisnya kalian. Riwayat penyakitnya apa. Seorang guru BK punya jejak pembelajaran kalian di sekolah, pernah punya kasus apa atau mencapai prestasi apa. Jadi seperti itu. Contohnya saja nasihat dari seorang ibu kepada anaknya. Ibu pasti memberikan nasihat kepada anaknya karena ia mengenal baik anaknya dan telah memeriksa fakta-fakta yang ada. Itulah sebabnya advice biasanya harus dilaksanakan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Seperti yang Pak Edwin bilang tadi, advice itu cenderung untuk dianjurkan banget. Sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Dampak negatif besar kemungkinan akan terjadi sesuatu jika kita mengabaikan sebuah advice. Masih banyak di antara kita yang mengira bahwa advice dan advice hanyalah ejaan nasihat yang berbeda di antara bahasa Inggris Amerika dan bahasa Inggris British. Sehingga keduanya dapat digunakan untuk menggantikan satu sama lainnya. Faktanya, kedua datang dari part of speech, kelas kata yang berbeda. Advice pakai C, pengucapannya sama sih ya. Advice pakai C itu adalah kata benda. Sedangkan advice pakai S adalah kata kerja. Jadi beda ya. Karena perbedaan part of speech ini tentu saja keduanya tidak dapat menggantikan satu sama lainnya. Contoh, the doctor advised me to exercise more often. Dokter menasehati aku, sebenarnya ya mengadvise, menyarankan. Cuma dia itu lebih ke advice. Menasehati aku untuk olahraga lebih sering. Advice di sini tidak bisa digantikan dengan advice pakai C, karena advice pakai S itu adalah kata kerja, sedangkan advice pakai C itu kata benda. The doctor gave me some advice about exercising. Nah ini, dokter memberikan aku beberapa saran atau memberikan nasihat tentang berolahraga. Ingat ya, itu ralat advice itu nasihat. Advice di sini cuma Pak Etun paham meskipun kata saran, tapi kalau udah dokter itu pasti nasihat, pasti advice. Advice di sini tidak bisa diganti dengan advice karena advice pakai C itu tidak bisa diganti dengan advice pakai S karena advice pakai S itu adalah kata kerja. Paham ya? Oke, bagaimana cara membentuk kalimat nasihat? Ini kalimat tidak langsung, jadi ya saya skip aja. Yang perlu kalian ketahui ini, dan perlu kalian catat sebentar. Nah ini. Contoh kalimat memberi saran, making suggestion. How about verb ing? Tadi Pak itu bilang kan, how about atau what about bagaimana? Kalau setelah about itu verb, maka dia tuh minta verb ing. Tidak mungkin verb biasa. Tapi kalau kata benda, boleh kata ini di bawahnya ada. Kalau di bawahnya kata benda, boleh langsung. Yang pertama, how about going to the cinema tonight? Bagaimana kalau pergi ke bioskop malam ini? Di bawahnya, karena kata benda, ya kata benda aja, nggak usah ditambah ing. Nanti kamu di kata benda ditambah ing, tambah ngaco, tambah keliru. Contohnya, nak. How about a cup of coffee before we get to work? Bagaimana kalau segelas kopi? Kan segelas kopi itu kata benda. Jadi nggak boleh kamu pakai how about a cupping? Jangan. Karena kata benda ya kata benda aja. Misalnya seperti Pak Edwin bilang tadi, how about Kililabak Island? Kalau pakai verb ing, how about visiting Kililabak Island? Seperti itu ya. Lanjut, how about simple present? Bagaimana kalau simple present? Apa simple present? Simple present subject plus verb.
Kalau simple present tense berarti subject plus verb 1. Jangan verb 2. Simple past, simple past itu subject plus verb 2. Ini simple present, subject plus verb 1. How about I send you a copy of their catalog? Bagaimana kalau saya mengirimimu fotokopi katalog mereka? Lanjut. Saya ulang ya. How about itu setelah simple present subject plus verb 1. How about I give you a glass of water? Bagaimana kalau aku memberimu segelas air? Lanjut. Why not bla bla bla, why don't bla bla bla, why doesn't bla bla bla. Untuk membuat general suggestion. Contohnya, why not take time to stop and look at how you view yourself? Mengapa tidak ambil waktu untuk berhenti sejenak dan melihat bagaimana kamu memandang dirimu sendiri? Atau, why don't we meet more often? Mengapa kita tidak bertemu lebih sering? Why don't you tell me what's going on? Mengapa kamu tidak memberitahu aku apa yang terjadi? Let's atau let's not. It's getting dark. Let's go home. Ini sudah mulai gelap. Ayo kita pulang ke rumah. Let's not make the same mistake. Mari jangan membuat kesalahan yang sama. Lanjut could. Perhaps atau maybe mungkin dapat ditambahkan di awal kalimat agar saran terdengar lebih sopan. Contohnya, you could maybe bring your friend. You could perhaps bring your friend. Atau boleh juga, you could bring your friends. Lanjut. I suggest. I suggest you try. I suggest you try on different kinds of glasses with frames from various brands to see what look great on you. I suggest, sebenarnya bisa juga sih. I suggest you that you try atau I suggest you to try. Jadi ini direvisi ya. I suggest that you try on different kind of glasses seperti yang tadi. Atau I suggest you to try bla 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 dan seterusnya. Ini ya definisinya. Jadi seperti itu untuk pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat dan mohon maaf seharusnya Pak Edwin itu face to face dengan kalian, cuma karena memang ada kendala ketika Pak Edwin mengadakan editing videonya keputus error, maka saya jelaskan dengan seperti ini. Oke, sampai di sini dulu. Mari kita berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan kali ini bermanfaat buat kalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.